Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di sini saya sebagai moderator yang akan memimpin presentasi kelompok 10 Psikologi Kepribadian dalam tema kebudayaan dan kepribadian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya, Alia Laila, dan teman-teman saya anggota kelompok 10 yaitu ada Najwa Bakiatus Solihah, Febriana Putri, Irena Tania, dan Zainur Rahman. Nah, kemudian apa aja sih yang akan kita bahas pada presentasi kali ini? Yang pertama itu ada definisi budaya, yang kedua ada konsep etnik, yang ketiga ada perbandingan konsep ideografik dan nomotetik dalam teori kepribadian, yang keempat ada trait universal, yang kelima ada inner direct dan outer direct persons, yang keenam ada aktualisasi diri, yang ketujuh sains dan kolektivisme, dan yang kedelapan yang terakhir adalah bahasa dan kepribadian. Oke, baik teman-teman, penjelasan akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok 10. Silakan. Yang pertama, definisi budaya. Asal kata bud, budi, budaya. Dalam bahasa Sanskerta yang berarti akal. Kebudayaan, hasil pemikiran atau akal manusia. Budi dan daya. Budi, akal yang merupakan rohani dalam kebudayaan. Daya, perbuatan yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan. Kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akan dan ikhtiar manusia. Budaya adalah sekumpulan sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang yang dikomunikasikan dari satu generasi ke generasi berikutnya lewat bahasa atau beberapa sarana komunikasi lain. Juga tidak menutup kemungkinan orang yang tinggal dan hidup di Indonesia tetapi menganut sikap, nilai, dan keyakinan dari negeri barat. Selanjutnya, budaya tidak harus berakar dalam biologi. Budaya tidak sama dengan ras. Pernyataan benar. Orang dengan warisan ras yang sama secara umum mengalami proses sosialisasi yang sama dan enkulturasi dengan cara yang mirip. Namun, benar juga bahwa ras tidak harus berkorespondensi satu lawan satu dengan budaya. Terlahir dalam suatu ras, bangsa tertentu tidak berarti harus mengadopsi budaya yang secara stereotip tipikal khas ras tersebut. Budaya juga bukan kebangsaan, nasionalitas. Budaya merupakan suatu konstruk individual psikologis sekaligus suatu konstruk sosial makro, yang artinya sampai batas tertentu budaya ada di dalam masing-masing diri kita secara individual sekaligus ada sebagai konstruk sosial global. Lalu yang kedua, konsep emik dan etik. Jika kita mengetahui sesuatu tentang perilaku manusia dan menganggapnya sebagai kebenaran, hal itu adalah suatu etik atau universal, maka kebenaran tersebut adalah kebenaran bagi semua orang dari budaya apapun. Jika yang kita ketahui tentang perilaku manusia ternyata adalah suatu emik bersifat khas budaya, maka apa yang kita anggap kebenaran tersebut belum tentu merupakan kebenaran bagi orang dari budaya lain. Kebenaran dalam hal ini adalah hal yang relatif, bukan absolut. Lalu, secara umum, sebagian besar ahli psikologi lintas budaya sepakat bahwa jumlah emik sama dengan atau bahkan lebih banyak dari etik. Artinya, orang dari budaya yang berbeda menemukan cara yang berbeda dalam kebanyakan aspek perilaku manusia. Setiap budaya berevolusi dengan cara khasnya masing-masing untuk menangani perilaku manusia dengan gaya yang paling efisien dan sesuai agar sukses bertahan hidup. Cara-cara ini akan berbeda tergantung pada kepadatan penduduk, ketersediaan makanan,
dan sumber-sumber lain, dan seterusnya. Pembahasan ketiga yakni perbandingan konsep ideografik dan nomotetik dalam konsep kepribadian. Ideografik dieja menjadi ideografik yang berasal dari kata Yunani yang berarti pemisahan atau pembeda. Ia menghubungkan pendekatan individualistik atau unik dalam ilmu dan biasanya berlawanan dengan istilah nomotetik yang mengacu pada hukum umum ilmiah alam. Dalam psikologi kepribadian, ideografik dan nomotetik dideskripsikan seperti dikotomi. Penelusuran selanjutnya berkaitan dengan hal ini dan uniformitas ditemukan dan dirumuskan. Akhirnya dalam berbagai cara seperti korelasi, matematis, struktur, deskriptif, dan analitis. Pendekatan nomonetis mementingkan adanya seperangkat teknik dan tata cara sistematik dalam penelitian, seperti metode ilmu alam dengan mengutamakan proses pengujian hipotesa dengan dalil-dalil yang baku. Pendekatan nomonetis untuk ilmu sosial meletakkan penekanan pada pentingnya mendasarkan penelitian pada protokol dan teknis yang sistematis. Cara kerja ini juga mengutamakan teknik-teknik kuantitatif untuk menganalisis data. Survei, kuesioner ataupun angket, tes kepribadian, dan juga alat-alat yang baku yang sering digunakan dalam metodologi nomonetis. Pembahasan yang keempat yakni trait universal. Raymond Bernard Cattell adalah seorang peneliti yang minat besarnya pada metode kuantitatif, tidak mempersempit spektrum perhatiannya terhadap data dan masalah psikologis. Baginya, analisis faktor merupakan alat untuk menjelaskan berbagai masalah yang semuanya telah disusun dalam suatu kerangka yang sistematis. Teorinya merupakan suatu usaha penting dalam rangka menyatukan dan juga menyusun temuan-temuan dari berbagai penelitian analisis faktor tentang kepribadian. Pandangannya dapat disebut dengan teori sifat atau trait teori dan mirip dengan Kurt Lewin karena kemampuannya menerjemahkan ide-ide psikologis ke dalam rumusan matematis yang jelas. Cattell dan Henry Murray memiliki pandangan yang luas tentang kepribadian dan telah mengembangkan sistem teoritis yang luas dan padat yang mencakup banyak jenis variabel yang berbeda. Kedua teoretikus ini menekankan konstruk motivasi. Murray menyebutnya needs atau kebutuhan-kebutuhan, sedangkan Cattell menyebutnya dengan dynamic traits atau sifat-sifat dinamik. Keduanya banyak menggunakan perumusan psikoanalitis dan memberikan status teoritis yang sistematik pada lingkungan maupun sang pribadi. Inner Directed dan Outer Direction Person, Stanford Research Institute atau SRI mengembangkan program yang disebut dengan VALS-1 atau Value, Attitude, and Lifestyle 1 untuk mengukur gaya hidup ditinjau dari aspek nilai kultural, yaitu yang pertama Outer Directed yang merupakan gaya hidup konsumen yang jika membeli suatu produk harus sesuai dengan nilai-nilai dan norma tradisional yang telah terbentuk. Yang kedua itu Inner Directed, yaitu konsumen yang membeli produk untuk memenuhi keinginan dalam dirinya untuk memiliki sesuatu dan tidak terlalu memikirkan norma-norma budaya yang berkembang. Kelompok Outer Directed berfokus pada apa yang diperlukan oleh orang lain dan menyesuaikan hidup mereka pada hal-hal yang nyata, berwujud, dan materialistik. A. Belongers. Orang Amerika kelas menengah, kebanyakan kulit putih, pendapatan menengah, dan setengah baya atau tua. Mereka menghargai keluarga, tempat ibadah, dan negara. Yang B itu Emulators, berusaha keras dengan semangat untuk lebih maju dengan mencontoh Achievers, sangat ambisius, tetapi lebih suka berbelanja daripada menabung. Yang C Achievers, kaya, berpendapatan tinggi, pekerja profesional, bebas, dan konservatif. Kelompok Inner Directed berfokus pada masalah diri dalam diri mereka. Mereka berusaha mencari tugas-tugas dengan keterlibatan yang intensif. Kelompok I Am Me, muda, belum menikah, dan dicirikan dengan perubahan hal dalam hal emosi, perasaan, sudut pandang, antusias, nekat, dan menyukai ide-ide baru serta posesif. Experiential, sangat terlibat dalam aktivitas seperti keributan, hedonisme, atau olahraga. Mandiri, percaya diri, dan inovatif. Berpendapatan sedang dan berumur 20 tahun ke atas. Societally conscious, kelompok kecil, berhasil, matang, dan liberal mengenai isu-isu masyarakat. Inner Directed equivalent dengan achiever. Yang keenam itu aktualisasi diri, kebutuhan nalurilah
ya pada manusia untuk melakukan yang terbaik dari yang dia bisa. Proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat dan potensi psikologis yang unik. Aktualisasi diri akan dibantu atau dihalangi oleh pengalaman dan belajar khususnya dalam masa anak-anak. Aktualisasi diri akan berubah sejalan dengan perkembangan hidup seseorang. Ketika mencapai usia tertentu atau adolensi, seseorang akan mengalami pergeseran aktualisasi diri dari fisiologis ke psikologis. Aktualisasi diri merupakan perkembangan yang paling tinggi dari semua bakat, pemenuhan semua kualitas dan kapasitas. Pembahasan selanjutnya adalah sains dan kolektivisme. Subjek dari budaya kolektivisme menggunakan kualitas ketimbang keadilan. Tetapi hal ini bukan kasus untuk subjek dari budaya lebih individualistik. Kolektivisme dan kolektivis adalah pola sosial yang menempatkan nilai tertinggi pada kepentingan kelompok. Ketika tujuan pribadi bertentangan dengan norma-norma kelompok, kolektivis cenderung sesuai dengan norma-norma kelompok. Kolektivistik menunjukkan perilaku keadilan hanya kepada para anggota kelompok dalam, sedangkan kepada kelompok luar, perilaku mereka sama dengan subjek pada budaya-budaya individualistik. Pembahasan selanjutnya adalah bahasa dan kepribadian. Dua pengertian bahasa. Yang pertama, bahasa adalah alat yang dipakai untuk membentuk pikiran dan perasaan, keinginan dan perbuatan-perbuatan. Alat yang dipakai untuk mempengaruhi dan dipengaruhi. Pengertian yang kedua, bahasa adalah tanda yang jelas dari kepribadian yang baik maupun yang buruk, tanda yang jelas dari keluarga dan bangsa, dan tanda yang jelas pula dari budi kemanusiaan. Sedangkan pengertian kepribadian yaitu kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatan. Kepribadian memiliki banyak arti. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan dalam penyusunan teori, penelitian, dan pengukurannya. Oke teman-teman, kesimpulan yang dapat kita ambil dari penjelasan-penjelasan yang udah dijelasin nih sama teman-teman dari kelompok 10, yaitu bahwasannya kebudayaan dan kepribadian ini memiliki hubungan yang saling berkesinambungan. Jadi kita tidak dapat memisahkan pengertian maupun makna dan fungsi kebudayaan dan kepribadian, karena kebudayaan itulah yang mempengaruhi kepribadian seseorang gitu. Dari kebudayaan lah itu menghasilkan bagaimana manusia itu menciptakan pola berpikirnya, kemudian bagaimana dia dalam berperilaku dan bertindak melalui nilai-nilai dan norma-norma yang sudah diterapkan dalam kebudayaan yang dianut atau yang dimiliki oleh si individu itu sendiri, seperti itu. Nah, dalam setelah kita mempelajari tentang materi kebudayaan dan kepribadian, seharusnya kita bisa memandang hubungan antara budaya dan kepribadian ini secara seimbang. Jadi tidak boleh ketimpangan gitu dalam memandang hubungan antara budaya dan kepribadian. Baik, mungkin cukup sekian presentasi kami dari kelompok 10. Apabila ada pertanyaan dari teman-teman yang belum dipahami, boleh ditanyakan di forum diskusi LMS. Mungkin cukup sekian, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf dari kami apabila ada kekurangan, karena manusia tempatnya salah. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.